Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armin Blongkot, kelas F, semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kelompok 13, yaitu pemikiran kalam ulama modern Muhammad Abduh. Yang pertama, riwayat hidup singkat Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh, nama lengkapnya Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah, dilahirkan di desa Mahalat di Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1949 Masehi. Ia berasal dari keturunan yang tidak tergolong kaya, bukan pula keturunan bangsawan. Walaupun demikian, ayahnya dikenal sebagai orang terhormat yang suka memberi pertolongan. Kekerasan yang diterapkan penguasa-penguasa Muhammad Ali dalam memungut pajak menyebabkan penduduk pindah-pindah tempat untuk menghindarinya. Abduh dilahirkan dalam kondisi yang penuh kecemasan ini. Yang kedua, pemikiran-pemikiran kalam Muhammad Abduh, kedudukan akal dan fungsi wahyu. Ada dua persoalan pokok yang menjadi fokus pemikiran Abduh sebagaimana diakui, yaitu yang pertama, membebaskan akal pikiran dari belenggu-belenggu taklid yang menghambat perkembangan pengetahuan agama sebagaimana hak salaf al-ummah atau ulama sebelum abad ketiga Hijriah. Sebelum timbulnya perpecahan, yaitu memahami langsung dari sumber pokoknya Al-Quran. Yang kedua, memperbaiki gaya bahasa Arab, baik yang digunakan dalam percakapan resmi di kantor-kantor pemerintahan ataupun dalam tulisan-tulisan di media massa. Dua persoalan pokok yang menjadi fokus pemikiran Abduh tampaknya muncul ketika ia meratapi perkembangan umat Islam pada masanya. Sebagaimana dijelaskan Syed Qutb, kondisi umat Islam saat itu dapat digambarkan sebagai suatu masyarakat yang beku, kaku, menutup rapat-rapat pintu istihad, mengabaikan peranan akal dalam memahami syariat Allah dan mengistinbatkan hukum-hukum karena mereka telah merasa cukup dengan hasil karya para pendahulunya yang hidup dalam masa kebekuan akal serta yang berdasarkan khurafat. Atas dasar kedua fokus pikirannya itu, Muhammad Abduh memberikan peran yang sangat besar pada akal. Begitu besarnya peran yang diberikan olehnya sehingga Harun Nasution menyimpulkan bahwa Muhammad Abduh memberi kekuatan yang lebih tinggi pada akal daripada Mu'tazilah. Menurut Abduh, akal dapat mengetahui hal-hal berikut ini. Yang pertama, Tuhan dan sifat-sifatnya. Yang kedua, keberadaan hidup di akhirat. Yang ketiga, kebahagiaan jiwa di akhirat bergantung pada mengenal Tuhan dan berbuat baik, sedangkan kesengsaraannya bergantung pada tidak mengenal Tuhan dan perbuatan jahat. Yang keempat, mewajibkan manusia mengenal Tuhan. Yang kelima, kewajiban manusia untuk berbuat baik dan menjauh perbuatan jahat untuk kebahagiaannya di akhirat. Yang keenam, hukum-hukum mengenai kewajiban-kewajiban itu. Kebebasan manusia dan fatalisme. Bagi Abduh, di samping mempunyai daya pikir, kemanusiaan juga mempunyai kebebasan memilih yang merupakan sifat dasar alami yang harus ada dalam diri manusia. Jika sifat dasar ini dihilangkan dari dirinya, ia bukan manusia lagi, melainkan makhluk lain. Manusia dengan akalnya mempertimbangkan akibat perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengambil keputusan dengan kemauannya dan mewujudkan perbuatannya dengan daya yang ada dalam dirinya. C. Sifat-sifat Tuhan. Dalam risalah, ia menyebut sifat-sifat Tuhan mengenai masalah apakah sifat itu termasuk esensi Tuhan atau yang lain. Ia menjelaskan bahwa hal itu terletak di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Walaupun demikian, Harun Nasution
melihat Abdu cenderung pada pendapat bahwa sifat termasuk esensi Tuhan walaupun tidak tegas mengatakannya. Bagian D, kehendak mutlak Tuhan. Karena yakin akan kebebasan dan kemampuan manusia, Abdu melihat bahwa Tuhan tidak bersifat mutlak. Tuhan telah membatasi kehendak mutlaknya dengan memberi kebebasan dan kesanggupan kepada manusia yang secara bebas dapat dipergunakannya dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Kehendak mutlak Tuhan pun dibatasi oleh sunatullah secara umum. Ia tidak mungkin menyimpang dari sunatullah yang telah ditetapkannya. Di dalamnya terkandung arti bahwa Tuhan dengan kemauannya telah membatasi kehendaknya dengan sunatullah yang diciptakannya untuk mengatur alam. Bagian E, keadilan Tuhan. Karena memberikan daya besar pada akal dan kebebasan manusia, Abdu mempunyai kecenderungan untuk memahami dan meninjau alam bukan hanya dari segi kehendak mutlak Tuhan, melainkan juga dari segi pandangan dan kepentingan manusia. Ia berpendapat bahwa alam ini diciptakan untuk kepentingan manusia dan tidak satupun diciptakan Tuhan yang tidak membawa manfaat bagi manusia. Mengenai keadilan Tuhan, ia memandang tidak hanya dari segi kemahasempurnaannya, tetapi juga dari pemikiran rasional manusia. Sifat ketidakadilan tidak dapat diberikan kepada Tuhan karena ketidakadilan tidak sejalan dengan kesempurnaan aturan alam semesta. Bagian F, antropomorfisme. Karena Tuhan termasuk dalam alam rohani, rasio tidak dapat menerima paham bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat jasmani. Abdu yang memberi kekuatan besar pada akal pendapat bahwa tidak mungkin esensi dan sifat-sifat Tuhan mengambil bentuk tubuh atau roh makhluk di alam ini. Kata-kata wajah, tangan, duduk, dan sebagainya harus dipahami sesuai dengan pengertian yang diberikan orang Arab kepadanya. Dengan demikian, kata al-arsh dalam Al-Quran berarti kerajaan atau kekuasaan. Kata al-kursi berarti pengetahuan. Bagian G, melihat Tuhan. Muhammad Abdu tidak menjelaskan pendapatnya. Apakah Tuhan yang bersifat rohani itu dapat dilihat oleh manusia dengan mata kepalanya pada hari perhitungan kelak? Ia hanya menyebutkan bahwa orang yang percaya pada tanji atau keyakinan bahwa tidak ada satupun dari makhluk yang menyerupai Tuhan sepakat mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat digambarkan ataupun dijelaskan dengan kata-kata. Kesanggupan melihat Tuhan dianugerahkan hanya kepada orang-orang tertentu di akhirat. Bagian H yang terakhir, perbuatan Tuhan. Karena berpendapat bahwa ada perbuatan Tuhan yang wajib, Abdu sepaham dengan Mu'tazilah dalam mengatakan bahwa wajib bagi Tuhan untuk berbuat yang terbaik bagi manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.